udah? Emosi. Cara ngomong. Iya, udah. Kok kerasa-kerasa? Udah mulai dah. Halo dok? Iya, halo dok. Dibuka Udah, dulu nggak? udah bisa mulai dok? Udah. Ya baik. Ya baik, selamat datang yang sudah bergabung. Hari ini kita akan melakukan live Instagram bersama Dr. Puspita ya, dengan tema bolehkah melakukan persalinan normal dengan riwayat persalinan sesar. Mari kita simak. Untuk yang ingin bertanya langsung bisa di kolom komentar ya. Baik, silakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang sudah ini pada bergabung semuanya ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa lebih baik dan lebih barokah ya. Nah, ini kita mulai saja nih pembahasan hari ini. Kita mau bincang-bincang ya, talk show mengenai bolehkah persalinan normal pada kondisi pasien bekas sesar seperti itu. Nah, jadi untuk persalinan normal ini pada bekas sesar itu dia kurang lebih angka keberhasilannya adalah 50% ya. Jadi selain itu ada kegagalannya sekitar 25% ya, yang benar-benar fatal seperti itu. Jadi bisa sampai seperempat kasus itu bisa mengalami seperti komplikasi, yaitu ruptur uteri ya. Gambarnya rada burem ya Dina. Nah, untuk syarat dilakukannya persalinan PBAC ini atau vaginal birth after cesarean itu, yang pertama dia harus bekas SC-nya lebih dari 2 tahun, di mana 2 tahun ini yaitu jarak dari dimulainya ada kehamilannya. Jadi bukan jarak lahirannya itu harus 2 tahun, tapi jarak dimulainya ada kehamilan itu minimal 2 tahun. Jadi kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun sebenarnya. Kemudian untuk bekas sesarnya itu dia harus insisinya adalah insisi yang melintang ya. Jadi nggak boleh operasi sebelumnya insisinya insisi midline atau insisi yang seperti berdiri seperti itu. Kemudian tidak boleh dilakukan pada yang bekas operasi miom, karena operasi miom ini kita nggak tahu seberapa dalam operasi miomnya. Kalau misalnya dia sampai menembus endometrium, itu sangat fatal untuk dilakukan vaginal birth after cesarean ini atau trial of labor after cesareannya. Nah, kemudian tidak boleh ada riwayat robek rahim, misalnya dia partus normal nih, tapi sampai ruptur uteri. Nah, itu tidak bisa juga dicoba untuk PBAC ini, atau misalnya dia sudah ada dehiscent ya. Jadi kelihatan dari USG-nya itu ketebalan dindingnya SBR-nya itu dia minimal 3,5 mili atau kurang dari 4,5 mili gitu.
Itu untuk amannya ya. Jadi teman-teman semua bisa menanyakan ke dokter kandungannya berapa ketebalan dari segmen bawah rahimnya. Kalau misalnya dia kurang dari 4,5 mili, nah itu fatal kalau misalnya dilakukan PBAC ini. Nah, kemudian jadi tidak boleh indikasi operasi sebelumnya, sesar sebelumnya itu adalah panggul sempit. Nah, itu tidak boleh dilakukan untuk PBAC juga. Gitu. Dan untuk persalinan pasca sesar ini dia harus dilakukan di rumah sakit. Karena apa? Karena ketika sudah ada prolong misalnya fase laten atau misalnya pemanjangan fase laten atau misalnya pemanjangan fase aktif atau malah justru kala dua lama, nah itu tidak bisa diobservasi di bidan sama sekali. Jadi lebih baik dirujuk karena penanganannya akan lebih cepat ketika terjadinya komplikasi. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang hal-hal yang perlu diwaspadai ya untuk persalinan pasca sesar itu ibu hamil ya, dia usianya lebih dari 35 tahun, kemudian riwayat sesarnya dia lebih dari 2 kali ya. Kemudian pernah terjadinya ruptur uteri, kemudian adanya plasenta previa atau perlekatan plasentanya pada segmen anterior atau bagian depan rahim, kemudian ada riwayat panggul sempit, kemudian ada riwayat penyakit kronis seperti kencing manis ataupun hipertensi. Nah itu harus benar-benar hati-hati gitu untuk penanganannya ya. Dan apalagi untuk usia kehamilan lebih dari 40 minggu, ini juga sudah menandakan posisi kepala bayi dia tidak sesuai dengan jalannya, sehingga dia melebihi prolong kehamilan seperti itu ya. Ya lanjut. Nah, kalau misalnya ini umur lebih dari 35 tahun itu dia berhubungan dengan kondisi tubuh ya yang sudah berkurang kondisinya. Kemudian untuk berikutnya, nah keberhasilan VBAC ini jadi berdasarkan dari yang pertama untuk metode persalinannya dia harus dilakukan di rumah sakit ya. Terus teknik operasi sebelumnya dia harus yang posisinya melintang, jadi tidak boleh midline. Nah, itu biasanya dokter kandungan itu akan memberitahu ke pasien bahwa insisinya itu atau misalnya irisan di rahimnya itu adalah midline. Jadi otomatis dia itu tidak boleh dicoba untuk kelahiran normal setelahnya gitu. Dan untuk jumlah sesarnya itu kalau misalnya hanya 1 kali itu dia lebih bisa meningkatkan keberhasilan ya. Dan untuk penyembuhan luka sebelumnya juga ini menjadi salah satu faktor keberhasilan PBAC. Kemudian indikasi sesar sebelumnya tidak boleh ada panggul sempit, kemudian usia kehamilan SC sebelumnya dia harus kurang dari 35 tahun ya. Terus keadaan cervix pada saat partus, apakah sudah ada pembukaan banyak atau belum, nah itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya kehamilan sebelumnya sudah ada buka banyak tapi nggak lahir-lahir dia disesar, nah itu salah satu tandanya dia ada panggul sempit, jadi harus hati-hati ya. Jadi lebih baik kalau ada prolong dari persalinan atau lama dari persalinannya itu lama, nah itu lebih baik pilihlah untuk sesar kembali untuk persalinan setelahnya. Tapi kalau misalnya belum ada pembukaan pada saat itu karena misalnya kondisinya sungsang, nah itu bisa dicoba untuk persalinan normal. Terus nah, untuk keberhasilannya juga ketubannya tidak boleh pecah sebelum persalinannya ada, tidak boleh ada lilitan di lehernya, itu juga mempengaruhi. Dan besar janinnya tidak boleh lebih dari 4 kilo atau sama dengan 4 kilo, itu juga sangat digarisbawahi dan tidak boleh adanya kehamilan kembar seperti itu. Ya, lanjut. Jadi faktor resiko yang bisa terjadi ketika kita coba untuk persalinan
PBAC ini, yang paling fatal adalah robeknya rahimnya ya. Jadi saya kemarin ada kasus pasien, dia itu dilakukan observasi sebelumnya karena memang pasien ini menginginkan untuk lahir normal gitu. Nah, ternyata pasien ini tidak mengetahui bahwa irisan dari luka operasi sebelumnya adalah midline. Nah, ini dia benar-benar fatal sebenarnya. Harusnya kalau kondisinya sudah tahu, memang dia insisinya dia berdiri atau misalnya midline, itu tidak boleh untuk memaksa untuk lahir normal karena efeknya ya memang jadi terjadi ruptur uteri sehingga robekan di rahimnya itu sangat luas. Kemudian kondisinya itu dia belum operasi aja itu bayi itu sudah keluar dari rahimnya. Jadi bayi itu posisinya berada di dalam usus ibunya. Jadi bahkan bisa seperti itu dan plasentanya juga terlepas juga. Jadi ya itu asal mulanya karena memaksa untuk persalinan normal gitu. Padahal ternyata kondisi bayinya itu dia ada lilitan. Jadi kalau misalnya dia bekas sesar, ada lilitan tali pusar, itu tidak bisa sama sekali untuk dicoba normal. Jadi, atau dilakukan VBAC. Yang namanya VBAC itu kondisinya memang harus normal mungkin. Dari ketubannya cukup, tidak ada lilitan, posisi kepalanya baik di bawah, dan sudah engage, jadi kepala itu sudah posisi tengkurap, tidak terlentang, seperti itu. Ya. Kemudian, selain itu juga bisa terjadi perdarahan yang banyak, ya, yang mengakibatkan kondisi pasien kehilangan darah banyak dan bisa menyebabkan fatalnya adalah kematian karena perdarahan yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya observasinya itu dilakukan tidak di rumah sakit, itu akan lama dari proses rujukannya sehingga pasien bisa sampai tidak tertolong di situ. Dan kalau misalnya memang persalinan sesar sebelumnya itu karena persalinan yang lama, itu bisa mengakibatkan kalau misalnya diobservasi terlalu lama, dia uterusnya itu kelelahan, kehabisan oksigen, sehingga dia akan terjadi atonia uteri setelah pasca tindakan operasinya juga, dan kalau kondisi seperti itu sudah terlambat gitu, sudah terjadi atonia uteri dan sudah mengganggu faktor-faktor koagulasi darah ya, dan nanti terjadi peningkatan dari perawatan di ICU dan kemudian karena kalau perdarahan yang tidak terkontrol ini bisa terjadi, makanya bisa ada keputusan terjadinya pengangkatan rahim ya seperti itu dan terjadinya kekurangan oksigen dan sampai kematian ya. Lanjut. Nah, ini kita dari panduan RCUG ya, jadi Royal College dari Inggris, ini bahwa VBAC itu sebenarnya bisa dilakukan pada kondisi yang semuanya normal, tapi dia itu justru tidak boleh dilakukan apabila kondisi pada bayinya itu sudah ada kelainan, misalnya ada lilitan, posisinya sungsang, kemudian ketubannya sudah pecah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Oke, lanjut. Nah, ini keberhasilannya ya. Jadi keberhasilan untuk dilakukan VBAC itu kurang lebih sekitar 50% ya. Tapi banyak yang mengalami komplikasi itu sebanyak 25% ya. Jadi mungkin itu saja ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ini karena masalah ini adalah serius ya. Kemudian bisa mengancam kondisi ibu juga seperti itu dan banyak kasus itu terjadi kematian karena pasiennya ini ingin mencoba normal gitu sedangkan kondisi dari operasi sebelumnya itu
dia sangat tipis dari dinding rahimnya sehingga mudah terjadi kerobekan dan lambat meruncuk itu seperti itu dan menyebabkan kematian. Jadi lebih baik konsultasi yang sesuai dengan dokter kandungannya, kemudian terima saran dari dokter kandungannya ya. Apabila memang resikonya sangat berbahaya jangan diambil seperti itu. Lebih baik elektif sesarian aja. Jadi tidak menunggu mulas untuk persalinannya itu akan lebih aman seperti itu. Ya, sudah selesai. Gimana dengan Atas atas materinya yang sudah disampaikan, ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan ya dok ya. Yang pertama itu resiko persentase nyata kemungkinan terjadinya robekan rahim pada kasus VBAC apakah sering dok? Ya, kalau selama ini yang saya tangani di rumah sakit yang saya kerja itu terjadinya ruptur uteri itu baru saya temukan satu kasus ya. Dari kemungkinan ya bisa 8 kasus yang terjadi gitu. Jadi kira-kira kalau presentasinya ya 2/10 ya atau 1/5 gitu. Berarti nggak sering ya? Tapi kalau dari Royal College itu bisa terjadinya ruptur uteri itu sekitar 25%, jadi 1/4 kasus. Ya, jadi ya memang harus benar-benar ya ketika USG itu dari ketubannya harus dinilai, lilitannya apakah ada tidak, apakah sudah engage atau belum kepalanya, ya kemudian apakah plasentanya menutupi tidak dari jalan lahirnya, kemudian apakah SBR-nya atau dinding segmen bawah rahimnya terlalu tipis atau tidak. Nah itu benar-benar harus dievaluasi. Kalau misalnya menurut dokter kandungannya memang harus sesar, lebih baik sesar karena memang faktor resikonya ketika ruptur uteri itu bayi itu bisa keluar dari rahimnya. Jadi ketika pada saat dikeluarkan itu sudah darah semua penuh di dalam perut ibunya karena darah dari uterusnya gitu. Sedangkan uterus itu dia yang namanya arteri uterina itu mengalirkan ke rahim itu dari aorta abdominalis itu sekitar 500 cc per menitnya. Jadi bisa perdarahannya sangat masif seperti itu, bisa kehilangan darahnya banyak ya. Terus dok, ini ada lagi yang bertanya. Terus kalau riwayat sesar itu untuk persalinan normal, apa harus diinduksi persalinan untuk mempermudah persalinan normalnya dok? Harus diinduksi apa tidak? Nah, kalau bekas sesar itu sebenarnya lebih baik tidak dilakukan induksi. Jadi memang harus kontraksi alami. Kalau misalnya kita lakukan induksi itu meningkatkan ruptur. Jadi selama ini saya tidak pernah lakukan pada kasus bekas sesar untuk dilakukan induksi karena resikonya lebih besar. Dan pada pasien kasus yang terjadi juga kemarin itu ruptur uteri itu kita tidak lakukan induksi, hanya observasi itu bisa terjadi ruptur. Nah jadi memang harus hati-hati seperti itu. Ya baik dok. Selanjutnya untuk penilaian pemilihan VBAC ini dilakukan sebaiknya sejak awal kehamilan atau menjelang persalinan dok? Nah biasanya itu bisa dinilainya pada usia kehamilan sebenarnya menjelang persalinannya, jadi sekitar 8-9 bulannya. Ya. Kurang lebih di usia kehamilan 34-36 minggu. Itu bisa kita tentukan apakah mode persalinan nantinya. Karena ketika sudah didapatkan memang SBR-nya tipis atau segmen bawah rahimnya kurang dari 4,5, nah itu kita sudah elektifkan, jadi operasi elektif sesarnya. Itu karena itu bisa menyelamatkan untuk ibu dan janinnya. Gitu. Nah baik dok, ada lagi yang ditanyakan. Terus jika ingin memilih metode VBAC, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ya dok? Ya, untuk persiapan dari VBAC itu yang jelas yang pertama ya, ibunya ini kondisinya sudah siap untuk melakukan persalinan gitu. Jangan misalnya
eh, takut untuk bersalin gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena misalnya pasien ini tidak kuat menahan sakitnya. Nah, kalau itu nggak bisa juga tuh gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa persalinannya dibantu didampingi suami juga untuk istilahnya membuat emosi ibunya ini dia lebih tenang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga untuk melakukan PBAC ini juga biasanya kita lakukan kardiotokografi ya, jadi CTG untuk mengetahui irama detak jantung bayinya selama kita lakukan PBAC itu apakah ada kelainan enggak nih? Apakah ada peningkatan atau justru ada penurunan? Nah, itu berarti sudah ada tanda-tanda distress dari janinnya gitu. Kemudian ya dilakukan yang harus di rumah sakit gitu, nggak bisa dilakukan di bidan gitu, karena yang dilakukan di bidan ya kalau dia memang fisiologis gitu. Kalau misalnya bekas sesar dia termasuknya patologis ya gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada kondisi pasien tersebut ya bisa tertolong kurang lebih 75-100%. Nah, tapi kalau misalnya di vaskes lain pasien itu, nah itu bisa kemungkinan untuk hidupnya lebih sedikit seperti itu. Jadi ya istilahnya jangan coba-coba gitu ya untuk memaksa lah istilahnya. Kalau misalnya dibilang sama dokter kandungannya harus sesar ya lebih baik sesar. Tapi kalau misalnya bisa dicoba ya bisa coba aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kondisi komplikasi ya harus segera ditindaklanjuti seperti itu. Ada lagi? Suaranya nggak masuk, Dinda. Kayak di mute ya, ke mute kayaknya. Kalau misalnya nggak keburu ke rumah sakit, terus akhiran ke bidan, berarti nanti langsung dirujuk saja ya dok ya? Iya, jadi jangan dipimpin di rumah bidan, jadi lebih baik di rumah sakit. Iya baik dok, yang pertama. Nanti pada saat karena nanti pada saat pasca persalinan itu juga kita ada yang perlu kita evaluasi namanya SBR-nya. Jadi kita harus evaluasi bekas jahitan sesar sebelumnya, apakah ada yang bolong atau enggak gitu. Karena kalau misalnya ada tangan kita terambah sampai kantong abdomen pada saat kita evaluasi, nah itu namanya tandanya robek. Nah itu akan terjadi perdarahan yang tidak terlihat, bisa perdarahannya di dalam abdomen, nanti sisa-sisa yang ke bawahnya dia hanya darah hitam aja tuh. Nah itu bisa juga kita sebut ruptur uteri juga pada kasus PBAC itu. Baik dok, yang bertanyanya sudah. Mungkin ada lagi yang ingin dokter sampaikan? Ya, jadi pesan saya untuk kasus persalinan normal riwayat sesar ini harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dilakukan di rumah sakit ya, karena untuk penanganan lanjutan akan lebih cepat. Kalau misalnya pasien tersebut tetap misalnya memaksa di rumah bidan ya, dengan konsekuensi untuk terjadinya komplikasi sangat besar dan bisa tidak tertolongnya lebih besar seperti itu. Kalau misalnya ada pasien yang memaksa seperti itu, harus benar-benar beritahu ke keluarganya juga apakah ingin menerima resiko tersebut sampai pasien tersebut bisa sampai meninggal di lokasi tersebut gitu. Jadi memang nyawa ibu itu sangat berharga dan benar-benar saya sebagai dokter kandungan ingin menjaga kondisi ibu-ibu hamil agar tetap sehat, memiliki kualitas hidup yang baik dan memiliki kondisi janin yang sehat juga gitu, atau bayi yang sehat seperti itu ya. Mungkin itu saja pada bincang-bincang talkshow hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas poinnya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya baik, terima kasih dokter. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Megang saja lah, akan mancing kan apa. Ini cara keluarnya gimana ya, Mbak?
Enggak, yang lainnya ada yang nanya enggak?